Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Allah buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih atas izin-Mu kami akan mendengarkan firman. Urapi kami dengan Roh Kudus Tuhan, supaya kami mengerti sabda Tuhan. Dalam nama Yesus kami mendengarkan sabda. Amin. Shalom. Salam sehat, salam sejahtera, salam kebajikan buat Bapak Ibu semuanya yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 10 ayat 35 sampai dengan 45. Demikian firman Tuhan. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Yang seorang lagi di sebelah kananmu, dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum, dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, tentu hal yang lumrah boleh kita lihat, boleh kita perhatikan, yaitu seseorang untuk memperoleh yang namanya kedudukan dan kehormatan. Bahkan banyak orang berusaha menghalalkan segala cara bagaimana supaya suatu tujuan dan maksud yang diinginkan tercapai, apalagi untuk menjadi seorang pemimpin. Kalau kita melihat di sekitar kita, di negara kita, untuk mendapatkan sesuatu untuk menjadi seorang pemimpin bukan hal yang mudah. Tentu ada tantangan, ada kesulitan, ada banyak persyaratan yang harus dilalui untuk memperoleh suatu tujuan, yaitu menjadi seorang pemimpin. Tetapi menjadi seorang pemimpin tentu bukanlah hal yang mudah. Banyak orang dia bercita-cita, dia berkeinginan untuk menduduki suatu jabatan, dia menghalalkan segala cara. Ketika dia sudah duduk seperti yang dia inginkan, seperti yang diharapkan, dia tidak tahu harus melakukan apa. Artinya apa? Artinya banyak sekarang ini pemimpin yang tidak mempunyai dasar, yang tidak mempunyai tujuan,
yang tidak mempunyai kemampuan kecakapan untuk memimpin sesuatu. Bapak Ibu yang terkasih dan nama Yesus Kristus, dalam perikop kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, bagaimana dua orang dari ke-12 murid Yesus memberanikan diri meminta untuk dijadikan oleh Yesus menjadi yang terkemuka di antara ke-12 murid. Kenapa hal ini sampai dimintakan oleh Yohanes dan juga oleh Yakobus? Ada pemahaman yang mengatakan karena Yakobus dan Yohanes merupakan murid yang paling dikasihi oleh Yesus Kristus, maka mereka merasa layak untuk dijadikan menjadi terkemuka di antara ke-12 murid. Hal yang kedua yang harus dipahami, kenapa mereka meminta untuk dijadikan Yesus untuk duduk di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Karena ada pemahaman yang sama. Yohanes dan juga Yakobus berpikir bahwa kepemimpinan yang Yesus kumandangkan, yang Yesus wartakan adalah kepemimpinan yang sama dengan kepemimpinan dunia ini. Yohanes dan Yakobus berpikir bahwa ketika nanti Yesus sampai di Yerusalem, seperti yang Yesus katakan dia akan dimuliakan, mereka berpikir Yesus akan naik tahta menjadi seorang raja, menggantikan kekuasaan yang pada saat itu menguasai Yerusalem, yaitu kerajaan Romawi. Jadi mereka mau menjadi bagian daripada tahta Yesus. Ketika Yesus menjadi raja, mereka ingin menjadi bagian dari Perdana Menteri kala itu. Pemikiran yang salah, pemikiran yang tidak benar, pemahaman yang tidak mereka pahami, sehingga mereka salah dalam hal meminta. Dalam perikop firman Tuhan yang kita lihat pada saat ini, bagaimana mereka berkata, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Mereka berharap, tidak hanya berharap. Kalau kata kasarnya memang mereka menuntut atau mereka harus, permintaan mereka harus dipatuhi oleh Yesus. Ketika mereka menyampaikan itu, Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat kepada kamu?" Lalu mereka dengan rasa percaya diri yang begitu luar biasa, mereka berkata, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Dengan penuh kepercayaan, mereka yakin itu akan diwujudkan oleh Yesus. Itu akan menjadi kenyataan bagi mereka. Tetapi seperti istilah yang mengatakan, jauh panggang dari api. Apa yang mereka minta, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan, tidak serta-merta dikabulkan oleh Yesus. Justru Yesus memberikan suatu pemahaman dan pandangan kepada mereka. Yesus berkata, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apakah kamu dapat meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Apa jawaban daripada Yakobus dan Yohanes? Masih dengan rasa percaya diri yang mengebu-ngebu, mereka langsung berkata, "Kami dapat." Untuk mencapai suatu tujuan, apapun yang Yesus katakan, yang pasti mereka menjawab, "Kami dapat." Mereka tidak memahami apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Cawan yang dimaksudkan oleh Yesus, apakah kamu dapat meminum cawan yang kuminum? Yesus mengatakan, apakah kamu mau menderita, menerima penderitaan seperti yang kurasakan? Mereka berkata, "Kami dapat." Baru Yesus katakan, "Apakah kamu mau dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Mereka katakan juga, "Kami dapat."
Lalu Yesus berkata, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Walaupun mereka berkata bahwa mereka akan dapat melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus, tetapi Yesus tidak langsung menjawab atau memberikan permintaan mereka. Cawan yang diminumkan oleh Yesus sebuah penderitaan yang begitu luar biasa. Yesus menderita menanggung dosa dunia untuk memberikan kelepasan bagi setiap orang yang ada di dunia ini. Maka penderitaan yang dialami oleh Yesus sebagai wujud nyata kebesaran kasih Allah kepada dunia ini. Para pengikut Yesus atau para murid Yesus memang mengalami penderitaan. Tetapi penderitaan yang mereka rasakan tidak pernah sama dengan penderitaan yang Yesus rasakan. Penderitaan yang Yesus rasakan itu sebagai wujud kasih Allah kepada dunia ini. Tetapi penderitaan yang dirasakan oleh para murid, para pengikut Yesus adalah bukti daripada keberimanan mereka untuk dunia ini. Tentu Yesus dan para murid sama-sama menderita, tetapi makna daripada penderitaan itu berbeda. Jika Yesus menderita untuk menebus dunia, tetapi murid-murid akan menderita untuk mempertahankan iman mereka percaya kepada Yesus. Baru yang dikatakan soal baptisan. Yesus mau dibaptis, menerima baptisan sebagai satu tanda wujud kerendahan hati Allah. Dia mau merendahkan dirinya. Dia mau merendahkan martabatnya. Dia mau merendahkan kemuliaannya. Tujuannya untuk apa? Supaya manusia yang berdosa mendapat kemuliaannya kembali. Tetapi para murid, mereka dibaptis. Tujuannya bukan untuk merendahkan diri, tetapi sebagai bukti bahwa mereka sudah beriman kepada Yesus Sang Juru Selamat. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yesus katakan untuk duduk sebelah kanan dan kiriku aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Yang dimaksudkan oleh Yesus dengan nas ini adalah bagaimana supaya bisa duduk sebelah kanan Allah, tidak untuk dikejar, tetapi ketika kita berhak nantinya untuk mendapatkannya secara gamblang, Tuhan akan memberikannya kepada kita. Artinya apa? Yang terpenting ini bukan mencari kemuliaan, tetapi bagaimana kita hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Bukan mencari kedudukan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita setia kepada Tuhan. Maka kita tidak perlu meminta untuk duduk sebelah kanan atau di sebelah kiri. Kalau kita memang pantas untuk mendapatkannya, maka kita akan mendapatkannya. Mendengar itu, ke-10 murid yang telah menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Kemarahan dari ke-10 murid yang lain sebagai bentuk rasa kekesalan mereka. Kenapa mereka kesal? Sebenarnya ke-10 murid ini juga sama seperti Yakobus dan Yohanes. Mereka sama-sama menginginkan tahta itu. Mereka sama-sama menginginkan untuk dimuliakan oleh Tuhan. Tetapi mereka melampiaskan kemarahan itu, kekesalan itu, karena mereka didahului oleh permintaan Yohanes dan Yakobus. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, permintaan yang disampaikan oleh Yakobus dan Yohanes menjadi konflik internal di tengah-tengah ke-12 murid. Mereka terjadi perpecahan. Di antara ke-12 murid terjadi ketidakcocokan, ketidaksepahaman.
terjadi konflik yang bisa menghancurkan mereka. Yesus memahami apa yang ada di dalam hati para murid, sehingga Yesus memanggil mereka lalu memberikan pengajaran yang baik kepada mereka. Pengajaran yang Yesus sampaikan kepada mereka, Yesus katakan, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Yesus mengatakan bagaimana seorang pemimpin di negara ini, di dunia ini, ketika mereka memimpin, mereka memaksakan keinginan mereka untuk dilakukan oleh orang-orang yang dipimpin dengan tangan besi, dengan kekerasan. Tidak persoalan yang dipimpinnya itu mau tunduk atau tidak, tetapi dipaksakan. Ketundukan yang dipimpinnya bukan karena dorongan hati, tapi karena keterpaksaan. Itulah pemimpin-pemimpin dunia ini. Itulah pemimpin-pemimpin yang mempergunakan tangan besi dengan kekerasan. Yang artinya apa? Mereka menghalalkan segala cara supaya yang dipimpinnya ini benar-benar mau tunduk kepada mereka. Tetapi kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Yesus tidak demikian. Yesus mengatakan bagaimana sebenarnya kepemimpinan yang diinginkan oleh Tuhan. Bagaimana sebenarnya kepemimpinan yang dibawakan oleh Yesus. Yesus memberikan suatu contoh. Yesus mengatakan kepemimpinan yang dibawakan dan yang harus dilakukan oleh para murid, yaitu siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jika kepemimpinan dunia ini menginginkan bahwa pemimpin itu harus dilayani, bahwa pemimpin itu harus dipatuhi, bahwa pemimpin itu harus dihormati, harus diagungkan. Tetapi Yesus mengatakan kepemimpinan yang Yesus bawakan, yang Yesus ajarkan, yang Yesus sampaikan tidaklah demikian. Berbeda dengan kepemimpinan dunia. Kepemimpinan dunia yang dipimpinnya yang harus tunduk kepada pemimpin. Tetapi kepemimpinan yang Yesus bawakan tidak demikian. Pemimpin itu yang harus melayani. Tentu sangat-sangat berbeda kepemimpinan yang Yesus ajarkan kepada para murid. Yesus mengatakan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Satu kunci yang Yesus berikan kepada para murid, supaya mereka jangan sampai terjadi konflik internal, supaya jangan sampai terjadi kehancuran di tengah-tengah persekutuan mereka. Yesus mau mengajarkan, jika kamu ingin menjadi terkemuka, hendaklah kamu mampu melayani. Yesus mau mengajarkan kepada mereka supaya mereka saling beradu untuk melayani satu sama lain. Tidak untuk dilayani, tidak untuk dihormati, tidak untuk diagung-agungkan. Bahkan satu teladan yang Yesus sampaikan kepada mereka, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini yang Yesus katakan. Dia seorang pemimpin kerajaan sorga, dan dia juga seorang pemimpin dunia ini. Yesus mengatakan bagaimana dia datang ke dunia ini sebagai pemimpin. Dia menunjukkan kepemimpinannya dengan melayani, dengan berkorban, dengan memberikan nyawanya, dengan memberikan segala sesuatu yang ada padanya. Jika pemimpin dunia berusaha meminta orang untuk memberikan kepadanya, tetapi pemimpin yang diberikan oleh Yesus adalah dia berusaha memberikan apa yang ada pada dirinya untuk orang lain. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tema yang menarik yang diberikan kepada kita pada saat ini, kepemimpinan yang menghamba. Kepemimpinan yang menghamba. Seperti yang kita lihat bagaimana pentingnya kepemimpinan di dalam lingkungan kita. Tetapi mari kita lihat, mari kita pahami sekarang ini, bagaimana pemimpin-pemimpin yang ada di negara kita, bagaimana pemimpin-pemimpin yang ada di lingkungan kita, bagaimana pemimpin-pemimpin yang ada di sekitar kita.
Banyak orang sekarang ini, pemimpin-pemimpin sekarang ini tidak memahami arti daripada sebuah kepemimpinan. Sebuah kepemimpinan yang harus kita pahami adalah kepemimpinan yang melayani. Ini yang pertama, kepemimpinan yang melayani. Jadi jika Bapak Ibu semuanya menginginkan suatu jabatan kepemimpinan di suatu organisasi, maka satu hal yang harus kita pahami, yang harus Bapak Ibu pahami adalah hiduplah untuk melayani sesamamu. Hiduplah untuk melayani sekitarmu. Hiduplah untuk melayani orang-orang terdekatmu. Jika engkau ditunjuk menjadi pemimpin, maka berkorbanlah engkau untuk orang yang engkau pimpin. Jangan paksakan orang yang kau pimpin yang harus berkorban kepada dirimu. Kepemimpinan yang ditunjukkan mengajarkan bagaimana seorang pemimpin itu mampu hadir, mampu bekerja sama, mampu merendahkan diri untuk orang-orang yang dia pimpin. Itu yang pertama. Pemimpin itu harus mampu melayani. Kepemimpinan yang kedua yang harus kita pahami dari kebenaran firman Tuhan ini, Yesus katakan, lihat kebenaran firman Tuhan. Yang ingin terkemuka di antara kamu adalah ia menjadi hamba untuk semuanya. Menjadi pemimpin adalah suatu tugas panggilan yang diembankan kepada kita. Maka setiap pemimpin diharuskan dia harus menjadi hamba untuk semuanya. Menjadi hamba untuk semuanya berarti dia harus mensejahterakan orang-orang yang dipimpin, tidak mensejahterakan dirinya sendiri. Terbalik dengan sekarang ini. Banyak pemimpin-pemimpin yang sekarang ini ketika dia sudah menjadi pemimpin, yang pertama dan yang paling utama dilakukan dalam kehidupannya yaitu memperkaya diri, memperkaya keluarga, menginjak orang-orang yang dipimpin, berusaha meminta lebih daripada orang-orang yang dipimpin. Tetapi Yesus mau mengatakan kepada kita, tidak lagi demikian. Tidak lagi demikian. Pemimpin yang diinginkan oleh Yesus, pemimpin yang kita inginkan sekarang ini harus mampu mensejahterakan orang-orang yang dipimpin. Ketika seorang pemimpin sudah mampu menjadi hamba untuk orang yang dipimpin, berarti dia terpanggil untuk mensejahterakan orang-orang yang dipimpin. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, jangan lakukan seperti apa yang diinginkan oleh Yakobus dan Yohanes. Mereka merasa layak untuk menjadi pemimpin. Mereka merasa layak untuk duduk sebelah kanan dan sebelah kiri Yesus. Bahkan mereka sampai mengatakan apa yang Yesus lakukan mampu mereka lakukan. Dan gambaran yang dilakukan oleh Yakobus dan Yohanes sering sekali menjadi gambaran dari kita. Kita menghalalkan segala cara untuk menjadi seorang pemimpin. Tetapi firman Tuhan mau mengatakan kepada kita, tidaklah demikian. Yang terakhir sekali, apa yang diinginkan oleh Tuhan, kepemimpinan yang menghamba seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus sudah membuktikan dirinya, yaitu kepemimpinan yang menghamba. Seperti yang dikatakan dalam ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kepemimpinan yang harus kita inginkan, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, yaitu kepemimpinan yang melayani, bukannya untuk dilayani. Kepemimpinan yang melayani berarti yang memberikan yang terpenting daripada kehidupannya untuk orang lain. Memberikan terpenting dari apa yang dia miliki untuk orang lain. Mementingkan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Itulah kepemimpinan yang Kristiani. Dan kepemimpinan seperti itulah yang dilakukan oleh Yesus. Biarkan dirimu dipimpin oleh Tuhan. Biarkan dirimu dipimpin oleh Roh. Dan ketika engkau menjadi pemimpin, layanilah seorang akan yang lain. Pemimpin yang sesungguhnya bukan yang dilayani, tetapi yang melayani. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau mengajarkan kepada kami
bagaimana kepemimpinan yang menghamba. Kepemimpinan yang menghamba yaitu yang melayani, bukan yang dilayani. Yang mementingkan sesama, bukan yang dipentingkan sesama. Bapa yang baik, ajar kami untuk dipimpin oleh Roh-Mu, sehingga kepemimpinan Roh-Mu lah yang menjadi dasar kami untuk memimpin diri kami dan untuk memimpin sekitar kami. Terima kasih Bapa. Ampuni kami ketika kami melakukan banyak dosa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.